Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu telah menyempatkan waktu untuk hadir dalam sesi wawancara ini. Bagaimana kabar Ibu menuju perjalanan ke sini? Apakah lancar? Alhamdulillah lancar. Baik, perkenalkan nama saya Masyita Hidayat selaku rekruter dari PT Maju Bersama yang akan memandu wawancara rekrutmen pada hari ini. Sebelumnya silakan Ibu memperkenalkan terlebih dahulu namanya. Nama saya Obeyanti Tajudin. Saya lulusan dari S1 Manajemen Universitas Hasanuddin dengan konsentrasi pada pemasaran. Oke, baik. Eh, Tujuan saya di sini adalah untuk mengisi kekosongan posisi pada bagian staff marketing. Waktu yang kita perlukan dalam sesi wawancara ini kurang lebih sekitar 45 menit atau lebih tergantung dari jalannya diskusi kita hari ini. Dalam wawancara ini, harapan kami untuk Ibu dapat memberikan penjelasan spesifik terkait setiap pertanyaan yang diajukan. Mungkin kami akan menggali lebih dalam mengenai pengalaman pandangan serta pendekatan yang Ibu gunakan dalam situasi tertentu, baik yang berhasil maupun yang kurang berhasil. Saya juga menegaskan bahwa semua informasi yang Ibu sampaikan dalam wawancara ini akan dijaga kerahasiaannya dan hanya digunakan untuk profesional. Eh, Mungkin dalam memudahkan mencatat poin-poin penting ini, kami izin untuk merekam wawancara ini. Apakah Ibu tidak keberatan? Ya, Oke, baik. Sebelum kita memulai, apakah ada hal yang ingin Ibu tanyakan mengenai proses untuk tujuan wawancara ini? tidak ada. Oke, kita mulai pertanyaannya ya. Yang pertama, bisa diceritakan mengenai latar belakang pendidikan Ibu? Saya lulusan dari S1 Manajemen Universitas Hasanuddin Baik. dengan konsentrasi pada pemasaran. Selama masa kuliah, saya cukup aktif mengikuti organisasi kampus dan beberapa seminar mengenai bisnis serta strategis bagian pemasaran. Oke. Dari pengalaman akademis Bapak, Ibu, mana yang paling berkesan dan kenapa? Yang Pengalaman yang akademis menurut Ibu? pengalaman yang paling berkesan adalah saat saya mengerjakan skripsi mengenai perilaku konsumen dan strategi promosi digital. Dari situ saya belajar bagaimana memahami kebutuhan pasar dan bagaimana sebuah strategi pemasaran dapat memengaruhi keputusan pembelian konsumen. Baik. Eh, apa Ibu memiliki pengalaman di bidang non-akademik? Iya, saya memiliki pengalaman bekerja selama kurang lebih dari 10 tahun di bidang marketing dan sales. Selain itu, saya juga pernah menjadi koordinator event promosi produk di beberapa perusahaan sebelumnya. Oke, baik. Bagaimana perjalanan karir Bapak Ibu setelah lulus, Ibu? Setelah lulus, saya memulai karir sebagai sales representatif di perusahaan distribusi. Setelah sekitar 3 tahun, saya naik menjadi marketing officer, kemudian dipercaya menjadi supervisor marketing.
Posisi terakhir saya adalah staf senior marketing yang berfokus pada strategi promosi dan pencapaian target penjualan. Oke, baik. Hmm, Bagaimana pengalaman akademik Ibu mendukung tujuan karir yang ingin dicapai? Latar belakang pendidikan saya kan memang membantu saya memahami konsep dasar pemasaran, Hmm, perilaku konsumen, riset pasar, serta komunikasi bisnis. Hal tersebut sangat mendukung pekerjaan saya dalam menyusun strategis pemasaran yang tepat. Oke, baik. Bisa diceritakan pengalaman karir yang paling berkesan menurut Ibu, bagi Ibu? Paling yang berkesan adalah saat saya memimpin kampanye promosi produk baru dan berhasil meningkatkan penjualan hingga sampai 30% dalam 3 bulan. Itu menjadi pencapaian yang sangat berarti buat saya. Oke, baik. Sekarang waktunya untuk lebih fokus Ibu. Saya akan memberikan waktu kepada Ibu selama 2-3 menit untuk mengingat kembali kejadian atau peristiwa yang berhasil atau yang tidak berhasil yang Ibu alami selama 2-3 tahun terakhir. Baik, Bapak Ibu bisa ceritakan pengalaman 2-3 tahun yang menurut pengalaman Ibu sukses yang pernah Ibu alami? Dalam 2 tahun terakhir ini saya pernah menangani peluncuran produk baru di wilayah Sulawesi Selatan. Terus tugas saya adalah menyusun strategi promosi, melakukan analisis target pasar, berkoordinasi dengan tim sales, dan membantu target penjualan tercapai. Saya melakukan survei pasar terlebih dahulu, menganalisis kebutuhan konsumen, lalu membuat strategis promosi melalui media sosial, event online, dan kerjasama dengan beberapa toko mitra. Saya juga rutin mengevaluasi hasil penjualan setiap minggunya. Terus hasilnya penjualan produk meningkat 35% dalam 3 bulan pertama dan produk tersebut menjadi salah satu produk dengan penjualan terbaik di wilayah kami. Oke, baik. Dalam situasi tersebut apa saja peran tanggung jawab atau kontribusi yang Ibu lakukan? Pernah pada satu periode target penjualan tidak tercapai karena kondisi pasar sedang menurun dan daya beli konsumen berkurang. Jadi sebagai staf marketing saya bertanggung jawab mencari solusi gimana agar penjualan kembali meningkat. Saya melakukan evaluasi strategis yang digunakan sebelumnya, kemudian mengubah pendekatan promosi menjadi lebih fokus pada kebutuhan konsumen, memberikan promo khusus, dan memperkuat komunikasi dengan tim sales. Meskipun target awal tidak tercapai sepenuhnya, kami berhasil meningkatkan penjualan sekitar 15% pada bulan berikutnya. Dari pengalaman itu, saya belajar pentingnya fleksibilitas strategis dan evaluasi yang cepat. Baik. Em, Bisa diceritakan langkah-langkah yang Ibu ambil untuk memastikan keberhasilan dalam mencapai tujuan tersebut? Langkah-langkah pertama yang saya lakukan adalah melakukan analisis terhadap target market dan kompetitor, termasuk melihat tren perilaku konsumen di media sosial. Setelah itu saya menyusun strategi pemasaran berbasis digital dengan fokus pada
platform yang paling banyak digunakan oleh masyarakat. Target audience seperti Instagram, TikTok, Facebook. Saya juga berkolaborasi dengan tim kreatif untuk membuat konten-konten yang menarik, relevan, dan memiliki nilai storytelling agar lebih mudah diterima oleh audiens. Selain itu juga saya menginisiasi penggunaan influencer marketing untuk meningkatkan awareness secara cepat. Selama kampanye berjalan, saya secara rutin melakukan monitoring dan evaluasi terhadap performa iklan menggunakan data analitik. Jika ada strategi yang kurang efektif, saya langsung melakukan penyesuaian seperti mengganti konten, mengatur ulang target audiens, atau mengoptimalkan budget iklan. Baik, seperti apa hasil akhir dari upaya yang Ibu lakukan dalam situasi tersebut? Apakah ada perubahan atau dampak positif yang dirasakan? Hasil dari upaya tersebut cukup memuaskan. Alhamdulillah, dalam waktu kurang lebih dari 3 bulan, penjualan produk meningkat hingga sekitar 40% melebihi target awal perusahaan. Selain itu, brand awareness produk juga meningkat signifikan, yang terlihat dari pertumbuhan jumlah followersnya, management rate, dan traffic ke website perusahaan. Pengalaman ini mengajarkan saya pentingnya data drive marketing, kolaborasi tim, serta kemampuan untuk beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan kondisi pasar. Oke, baik. Ibu bisa ceritakan pengalaman di mana Ibu mengalami kendala atau kegagalan dalam mencapai sesuatu selama 2 atau 3 tahun terakhir ini? Selain pengalaman sukses, saya juga pernah mendapatkan situasi yang cukup menantang ketika menjalankan campaign promosi untuk sebuah event besar perusahaan. Saat itu target jumlah peserta yang diharapkan itu cukup tinggi. Namun pada awal periode promosi, respon dari pasar sangat rendah. Oke, baik. Apa saja peran tanggung jawab atau kontribusi yang Ibu lakukan dalam situasi tersebut? Dalam kondisi tersebut, saya bertanggung jawab untuk tetap memastikan bahwa target peserta dapat tercapai. Saya harus mencari solusi agar kampanye yang awalnya kurang efektif bisa diperbaiki dalam waktu yang relatif singkat. Oke, baik. Bagaimana langkah-langkah yang Ibu ambil untuk menghadapi atau mengatasi situasi tersebut?
Langkah pertama itu yang saya lakukan adalah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap strategi yang sudah dijalankan. Saya menemukan bahwa pesan yang disampaikan dalam promosi kurang menarik dan tidak sesuai dengan kebutuhan audiens. Kemudian saya bersama tim melakukan revisi terhadap konsep campaign mulai dari desain visual, copywriting, hingga penawaran yang diberikan. Kami juga menambahkan strategi baru seperti promo early dan program referral untuk menarik lebih banyak peserta. Selain itu, saya juga meningkatkan intensitas promosi melalui berbagai channel, termasuk email, marketing, dan kerjasama dengan komunitas yang relevan. Saya juga lebih aktif dalam melakukan komunikasi langsung dengan calon peserta untuk memahami kebutuhan mereka. Oke, baik. Bagaimana hasil akhirnya dari upaya yang Ibu lakukan? Apakah ada pembelajaran yang bisa diambil dari pengalaman tersebut? Meskipun di awal mengalami kendala, setelah dilakukan perbaikan strategi, jumlah peserta mulai meningkat secara signifikan mendekati hari pelaksanaan. Walaupun target awal tidak tercapai 100%, namun hasil akhirnya masih berada di kisaran 85% dari target, yang dianggap cukup baik mengingat kondisi awal yang cukup sulit. Dari pengalaman ini, saya belajar bahwa kegagalan awal bukanlah akhir, melainkan kesempatan untuk melakukan evaluasi dan perbaikan. Saya juga memahami pentingnya memahami kebutuhan audiens secara lebih mendalam serta fleksibilitas dalam menyesuaikan strategi pemasaran. Oke, baik. Eh, Bisa Ibu ceritakan pengalaman ketika Ibu menghadapi kegagalan atau kendala dalam pekerjaan Ibu? Pengalaman ketika menghadapi kegagalan, saya pernah menghadapi situasi yang cukup menantang ketika menjalankan kampanye promosi untuk sebuah event perusahaan. Untuk sebuah event perusahaan itu pada awalnya pelaksanaannya respon dari pasar sangat rendah dan jumlah pendaftar jauh di bawah target yang telah ditentukan. Oke, baik. Apa yang Ibu lakukan untuk mengatasi jika ada masalah atau ada yang terkendala? Saya melakukan evaluasi terhadap strategi yang sudah berjalan dan menemukan bahwa pesan promosi kurang menarik serta tidak sesuai dengan kebutuhan audiens. Kemudian saya bersama tim melakukan perbaikan pada konten, desain, dan pendekatan komunikasi. Kami juga menambahkan strategi seperti promo elbir, program referral, serta meningkatkan promosi melalui email marketing dan kerjasama dengan komunitas. Selain itu, juga saya lebih aktif dalam menggali feedback dari calon peserta untuk memahami kebutuhan mereka. Oke, baik. Mengapa Ibu tertarik bekerja di bidang marketing ini? Saya tertarik di bidang marketing ini karena saya menyukai. Pertama, saya menyukai proses memahami perilaku konsumen,
dan bagaimana sebuah strategi dapat mempengaruhi keputusan mereka. Selain itu, marketing merupakan sebidang yang dinamis dan terus berkembang, sehingga memberikan kesempatan bagi saya untuk terus belajar dan berinovasi. Oke. Apa kelebihan menurut Ibu sebagai staf marketing? Saya memiliki kemampuan analisis yang baik, seperti kreatif dalam menyusun strategis, serta mampu bekerja secara kolaborasi dalam tim. Saya juga terbiasa bekerja dengan data sehingga keputusan yang saya ambil lebih terukur dan efektif. Oke, baik. Bagaimana Ibu biasa menghadapi tekanan atau target yang mungkin cukup tinggi? Saya biasanya membagi target besar menjadi beberapa target, seperti kecil yang lebih mudah dikelola. Selain itu juga saya menjaga komunikasi yang baik dengan tim dan selalu melakukan evaluasi berkala agar tetap berada di jalur yang tepat. Oke, baik. Bagaimana Ibu menentukan target market yang tepat? Dalam menentukan target market, saya biasanya memulai dengan melakukan riset pasar, baik melalui data internal perusahaan maupun sumber eksternal seperti tren industri dan perilaku konsumen. Saya mengelompokkan audiens berdasarkan demografi, psikografi, dan kebiasaan mereka dalam mengkonsumsi media. Selain itu juga saya melakukan analisis untuk menemukan segmen yang paling potensial dan relevan dengan produk yang ditawarkan. Saya juga sering melakukan uji coba kecil untuk memastikan bahwa target market yang dipilih memang memberikan hasil yang optimal, seperti campaign yang dijalankan secara lebih luas. Begitu. Oke. Bagaimana cara Ibu meningkatkan brand awareness? Untuk meningkatkan brand awareness itu saya biasanya menggabungkan beberapa strategi seperti konten-konten marketing, sosial media marketing, dan kolaborasi dengan influencer atau komunitas lah. Saya juga fokus pada pembuatan konten yang konsisten, yang menarik dan relevan dengan target audiens. Selain itu juga saya juga memastikan bahwa pesan brand yang disampaikan memiliki nilai yang jelas dan mudah diingat. Konsistensi dalam komunikasi dan visual brand juga menjadi kunci agar brand lebih dikenal oleh masyarakat luas. Begitu. Oke. Apa strategi Ibu ini untuk meningkatkan penjualannya? Strategis yang saya gunakan biasanya itu dimulai dari memahami customer journey, mulai dari awareness hingga conversion. Saya memastikan setiap tahap memiliki pendekatan yang tepat, seperti konten edukatif untuk menarik perhatian, promosi atau penawaran khusus untuk mendorong keputusan pembelian, serta follow up untuk meningkatkan loyalitas pelanggan. Selain itu juga saya juga memanfaatkan data
untuk melihat strategis mana yang paling efektif sehingga bisa dioptimalkan secara berkelanjutan seperti itu. Oke. Bagaimana Ibu menghadapi target yang tidak tercapai? Jika target tidak tercapai ya saya tidak langsung melihat sebagai kegagalan kayak begitu, tetapi sebagai bahan evaluasi lah. Saya akan menganalisis faktor penyebabnya, apakah dari strategi atau eksekusi atau kondisi pasar bagaimana. Selain itu, saya menyusun rencana perbaikan dan melakukan menyesuaikan strategi agar depannya hasil yang dicapai lebih optimal. Yang terpenting adalah belajar dari pengalaman tersebut dan terus meningkatkan kualitas pekerjaan. Oke, bagaimana Ibu bekerja dalam tim? Saya percaya bahwa komunikasi yang baik adalah kunci dalam suatu kerja tim. Saya selalu berusaha terbuka terhadap ide dan masukan dari anggota tim lainnya. Selain itu, saya juga memastikan bahwa setiap anggota tim memahami peran dan tanggung jawab masing-masing. Saya juga terbiasa melakukan koordinasi secara rutin untuk memastikan semua pekerjaan berjalan sesuai dengan rencana dan target yang ditentukan. Oke, baik. Bagaimana Ibu mengelola waktu dan prioritas pekerjaannya? Saya biasanya itu membuat daftar prioritas berdasarkan tingkat urgensi dan dampaknya terhadap tujuan perusahaan. Saya menggunakan tools sederhana seperti to-do list atau timeline untuk membantu mengatur pekerjaan. Selain itu juga, saya juga berusaha disiplin dan menjalankan jadwal yang telah dibuat dan tetap fleksibel jika ada perubahan prioritas yang mendadak. Oke, baik. Apa yang Ibu lakukan untuk mengikuti tren marketing terbaru? Saya secara rutin mengikuti perkembangan tren marketing melalui artikel, webinar, dan media sosial. Saya juga belajar dari campaign brand lain yang sukses, untuk melihat strategis apa yang bisa diterapkan. Selain itu juga saya mencoba untuk mengembangkan skill saya terutama dalam digital marketing karena bidang ini terus berkembang dengan cepat. Oke, baik. Bagaimana Ibu mengukur keberhasilan sebuah campaign ini? Saya mengukurnya itu keberhasilan campaign berdasarkan KPI yang telah ditentukan dari awal, seperti jumlah leads, conversion rate, engagement rate, atau peningkatan penjualan. Saya menggunakan data analisis untuk memantau performa campaign secara real time, sehingga tidak ada strategis yang kurang efektif, bisa segera diperbaiki. Oke, baik. Bagaimana Ibu menghadapi komplain dari pelanggan? Saya biasanya itu menghadapi komplain dengan sikap profesional dan empati. Saya akan mendengarkan keluhan masyarakat, pelanggan terlebih dahulu, kemudian mencari solusi yang terbaik sesuai dengan kebijakan perusahaan. Saya juga melihat komplain sebagai flashback yang berharga untuk meningkatkan kualitas produk maupun layanan ke depannya. Oke.
Baik. Di mana Anda melihat diri Anda dalam 3-5 tahun ke depan? Dalam 3 sampai 5 tahun ke depan ini saya berharap dapat berkembang menjadi profesional marketing yang lebih profesional lagi, marketing yang lebih berpengalaman dan memiliki kemampuan strategis yang lebih kuat. Saya juga ingin berkontribusi lebih besar dalam membantu perusahaan mencapai target bisnisnya. Selain itu juga, saya juga terbuka untuk mengambil tanggung jawab yang lebih besar seperti memimpin tim atau mengelola campaign yang lebih kompleks. Begitu kiranya. Oke. Mungkin itu saja pertanyaannya. Saya sangat menghargai waktu yang Ibu luangkan untuk sesi wawancara ini. Terima kasih telah berbagi pengalaman, wawasan, dan kualifikasi yang Ibu miliki dengan saya. Setiap informasi yang Ibu sampaikan sangat berharga bagi kami dalam proses seleksi ini. Sebelum kita akhiri, apakah ada hal lain dari wawancara ini yang ingin Ibu sampaikan tetapi belum sempat untuk dibahas? Sekiranya tidak ada. Oke, Cukup. baik. Sekali lagi terima kasih atas partisipan Ibu. Kami akan mempertimbangkan semua informasi yang telah disampaikan dan akan menginformasikan hasilnya melalui email dan waktu 1 minggu ke depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.